Halo pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Hanya tayang di televisi Republik Indonesia ke seluruh Indonesia. Tayangan kami ini tanpa terasa sudah berusia 5 tahun. Alhamdulillah berkat dukungan Anda semuanya, kita masih bisa bertahan dan saya masih diizinkan untuk mendampingi Ki Dalang, Ki Rohmat Hadiwijoyo. Ya Mas. Sehat. Jarak jauh. Tas jarak jauh. Waktu awal dulu kira-kira 20 kg yang lalu, artinya berat badan kita masih kurang di 20 kg yang sekarang. Dan Ki Dalang belum jadi dokter, sekarang sudah menjadi Ki Dalang Dr. Rohmat Hadiwijoyo. Itu kita memulai acara ini dengan sebuah ide sederhana, yaitu ingin mengajak kita semua melihat wayang dalam konteks kekinian. Apa sih hubungannya wayang sama zaman sekarang gitu ya, Ki Dalang ya? Betul Mas. Gimana Ki Dalang waktu pengalaman pertama syuting itu? Kita blank waktu itu kan. Gak tahu mesti ngapain. Jadi yang kita sajikan ada 3 poin waktu itu Mas. Jadi ada seni rupa berbentuk ukiran wayang, Ya. ada suara indahnya gamelan. Ya. Yang ketiga adalah menambah wawasan ilmu dengan mengundang narasumber yang kompeten di dalam kekiniannya itu. Nah itu yang namanya edutainment versi wayang. Nah, Jadi syarat untuk menjadi unik, point of sale salesnya, itu ada UPS istilahnya. sedap, unique and point of sales-nya ada ya. Nah, untunglah sampai sekarang kita masih mendapat kepercayaan dari pemirsa semua sehingga tetap dijaga oleh para penggawa kita, para anggota Nayaga yang memang luar biasa. Tepuk tangan saudara-saudara. Para produser, tim kreatif dan juga narasumber yang senantiasa berkenan hadir ya. Betul Mas. Nah malam hari ini istimewa sekali karena yang hadir adalah satu narasumber yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah absen, hadir terus. Profesor Indria Samigo. Prof, selamat datang. Terima kasih Mas Burhan. Terima kasih ya Prof ya. Ya. Ini dari episode 1 ya, Iya. sampai sekarang ya. Iya, nggak terasa. Hah? Nggak terasa. Iya, soalnya situ masa sih terima Menarik. honor nggak terasa sih Prof. Prof, terima kasih sekali. Ya, terima kasih kembali. Selama Mas 5 tahun persahabatan kita ini jadi makin erat ya. Ya. Nah, yang istimewa juga tamu yang satu lagi inilah pertama kalinya setelah 5 tahun hadir di Sarwo Sarwi Pedalangan. Inilah Nurul Arifin. Yang ini kebangetan Mas. Kenapa? Acara sudah 5 tahun saya baru diundang sekali. Gimana Pak Dalang ini? Karena mau revitalisasi dari koalisi merah putih. Jadi alasannya itu Bang. Dan setelah 5 tahun ini juga kita menambahkan sedikit sentuhan komunikasi yang mengikuti perkembangan teknologi, yaitu kita bersentuhan dengan sosial media. Untuk itu telah hadir bersama kita Koko Niki. Selamat malam. Selamat malam Koko Niki. Ya, wajah Tionghoa berani-beraninya pakai belangkon. Tapi itulah Indonesia ya. Pakar sosial media kita yang akan selalu memantau lewat laptopnya bagaimana trending topik yang sedang dibahas. Keributan media sosial. Alah berisik, bukan ribut. Baiklah, kesempatan malam hari ini, Ki Dalang punya cerita apa kita? Jadi di sini adalah sudah Ki Dalang tulis di Harian Bisnis Indonesia edisi 14 September, yaitu kekompakan menangkan Pandawa. Loh, oke. Ceritanya tentang ini pasti, bagaimana kompak semuanya mendukung Pandawa supaya menang di Baratayuda. Waktu itu membangun negara dulu, jadi bangun Babat Amarta. Jadi dia bisa terbangun sebuah negara yang bagus yang diidamkan rakyat. Kalau kompak lah saat ini kan sudah ada ketakutan bahwa DPD, DPR, MPR dan Sama eksekutif nggak kompak kan gitu. Nah. Nah, maka kita di sini malam ini nanti tugas Mas Farhan untuk mencari apa benar begitu kan gitu. Kita coba cari titik kekompakannya dengan belajar dari kisah pewayangan kompak memenangkan Pandawa bersama Ki Dalang Dr. Rohmat Hadiwijoyo. Jangan kemana-mana.
Nglakoni pagelaran puniki sarwa sarwi pedalangan TPRI Kiromat Hadi Wijaya kang abad berlakon hayu rahayu sagung dumadi. Kunjung kemari paloh jinawi kertolan raharjo ing Nuswantara nyoto jero tanjepe apan gede obore murah sandang pangan dirgahayu. Kunjung kemari paloh jinawi kertolan raharjo ing Nuswantara nyoto jero tanjepe apan gede obore murah sandang pangan dirgahayu. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanen. Duh Kanjeng Ibu, apa nggih anakku buntuté wong bagus? Raos sing manah kula tasih suk-sukan. Manah kula kalian nalika semanten suk-sukan raos gembira awit saking Wadipati Drestarastra sampun tinarbuka penggalipun saengga nalika semanten kebrebel pangandikanipun ingkang luhur inggih menika nglilakaken wewenang negari Astina. Para Pandhawa nggih putra paduka diparingi telenging wana Wisamarta. Wana Wisamarta sawetahipun diparingaken dumateng para putra-putra paduka Pandhawa. Nanging kedhawuhan babati miwah para Pandhawa wiwenangaken yasa kedatong ing mriku Kanjeng Ibu. Kula upamaken lekasipun Wa Drestarastra menika wau lekas ingkang utama mugi-mugi ndayanana dhateng para putra-putra paduka Pandhawa. Nedya nindakaken pakaryan babat wana Wisamarta menika Kanjeng Ibu. Ker kulup Puntadewa yen bisa tak ucapake lelakon iku bakal cinatet dening jagat saisine ya kulup. Dening Kakang Adipati Drestarastra muga-muga lulus rareja nggone
anak-anakku bakal babat alas Wisomarto yo ngger. Duh Kanjeng Ibu, semanten ugi putra paduka pun permadi sanget rumajong kalian dawuhipun wa Adipati Drestarasta Kanjeng Ibu. Ngosik yen kabeh padha rubuh-rubuh pisang, panemuku beda dhewe Ibu. Apa ngger Bratasena? Yen kabeh para kadang padha gembira nampa ganjaran alas Wisomarto, yen aku ora, kabeh mau tak anggap bab-bab kang ora sejati. Apa sababe Bratasena dene sira duwe pangucap mengkono? Paribasane aja nglincipi carang papak yo ngger. Yai Bratasena, aja ngurupake geni kang wis adem ya, Di. Yen pancen Drestarasta luhur derajate nanging kenapa ora iso nuturi anak-anake dhewe, anak para Ksatra Kurawa. Anak-anake kabeh pating jlembrah nalare kelakuan ndugal pakartine. Yen pancen menungso luhur budine pakartine bapak kena tinulat dening para anak-anake, nanging kosok baline pakarti kang kaya mengkono jebul kanggo patuladan ora dadi paduladan kang sejati. Nadyan nglilakake wana Wisomarto nanging duwe pamrih kang ora pamrih kanggo keluargane dhewe, yaiku paman Drestarasta bakal mulyakake marang anak-anake dhewe para Sata Kurawa. Ger Bratasena, nggonmu ngucap kaya mengkono dasarmu apa kulup? Yo Kanjeng Ibu, Kurawa kang cacahe 100 mung garing nglungguhi klasa gumelar. Apa-apa wis cinawisan pangkat derajat kamulyan wis cemepak. Kamangka kabeh ku mau tinggalane bapakku Pandhu swarga. Yen to para Pandhawa eling kabeh kamukten mau tinggalane bapake para Pandhawa, tanurung aku bakal ngamuk. Mula kang saka kuwi kanggo ngedem-ngedemi, kanggo meper rasa penagih para Pandhawa, Adipati wani nglilakake wana Wisomarto Kanjeng Ibu. Mula tumrap Bratasena alas iki amung naluri tinggalane bapakku kang wis warga. Dudu ganjarane Adipati Drestarasa Kanjeng Ibu. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempeduh sang retnaning bawana. Ngger anak-anakku kabeh mbrebel wastanipun ibu yo ngger. Ucape kadangmu Bratasena ora ana sing luput ngger. Nanging nadyan kowe kang tinemu bener lan luwih namaja pisan-pisan wani clandhakan kelawan kang luwih tuwa ya ngger. Cilik ing krasane gedene wani sak kecap kelawan tinemu werda
Pandha bakal dosa apa ya ngger kang bakal tak sandang kulup. Pujaku kelawan anak-anakku para Pandhawa ya ngger. Ing tata gelar sira makarti nanging batin ngesti marang Gusti kang akarya jagat ya ngger. Wiwit lampiane tanganmu jumangkaing sukumu ya ngger. Kedhepe netramaja lali tansah ngucap marang asmane bapakmu ya ngger. Buat aku, kuliah itu tidak sekedar menuntut ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan social skill. Dari kampus ini aku bisa menemukan Indonesia dan dunia. Semakin bangga menjadi jas merah kampus putih. Meneropong lebih dekat kearifan lokal yang diemban tiap-tiap daerah. Menelusuri perkembangan, kemajuan dan keberhasilannya, sekaligus mengangkat kreativitas masyarakatnya dan apa saja kendala yang ada, semua terangkum dalam Indonesia Membangun. Indonesia Membangun hadir setiap hari pukul 11.30 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Buat aku, kuliah itu tidak sekedar menuntut ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan social skill. Dari kampus ini aku bisa menemukan Indonesia dan dunia. Semakin bangga menjadi jas merah kampus putih. Waspane Kanjeng Ibu ya. Kaya mengkene rekasane bakal babat wana Wisamarta ya. Barang kang abot bakal enteng yen tos lelandesan ati kang suci. Kocap kacarita nakus manten. Jumangkah mungguh ngayun Sang Bratasena. Kowe arsa miwiti babat Wisamarta. Jumangkaing suku binarengan suarane lesus jumangkah mbuh tibane.
Yai Permadi, kula Kakang Mas, yen ning babat alas iki mengko si Adi kudu iso ngrengga lingkungan ya Di. Amarga lingkungan iku mengko kanggo tinggalane anak putune dhewe besok. Anane bencana asap amarga menungso ora iso njaga lingkungan, keseimbangan lingkungan. Kabeh pengen golek penake dhewe, ngresiki alas kudu diobong. Dadine timbul asap sak nggon-nggon ya Di. Ngestuaken dawuh Kakang Mas. Lan meneh yen babatin wanaja sing kayu sing ijeh enom ya Di, kayu sing tuwa dibabat kena kanggo pembangunan, kanggo bale wisma. Lan meneh mengko yen kewan-kewan ana jroning wana iki aja dipateni Yayi. Kaluhuran sabda paduka Kakang Mas. Ayo lon-lonan dibarengi digoleki ana ngendi kadangmu Bratasena Yayi. Lakon babat alas Wisamarta barengi jago kluruk iki. Mangga jago kluruk ora ketok sedela. Wis rampung bendaraku para Pandhawa gone babat alas Wisamarta. Malah kemau ndara Werkudara sintuk Dewi Arimbi barang kemau. Kabeh jim 5 wis manjing sajiwa kelan ndara-ndara kabeh. Malah kemau sing jim mambang golek enduwer kemau. Kae para Pandhawa sing ngumpul wis rahayu. Ah nyusul.
Ingkang Semar, nuwun kula Gus. Wis paripurna nggone babat alas Wisomarto. Ha inggih. Ya kanthi manunggaling para kawula kelawan Gusti ki mau pakaryan kang abot dadi gilar dadi praja ing Amarta. Ha inggih. Lah nggih niku kanthi manunggaling para kawula kompak bendara kula bangun niku mboten pilih-pilih kasih nggih rahayune kados menika wau. Nanging kula tansah ngemutaken dhateng bendara kula. Yen wis dipercaya amanah rakyat nggih sing enget kelawan janjine para rakyat. Ampun pisan-pisan nyengsaraake sing maringi amanah wau. Mula mulyane praja Ngamarta kedah dipun udhake manunggaling Gusti lan kawula wau. Gus, ya Kakang yen mengkono ayo muji syukur muga-muga rahayu kang sami punangke. Suwawi kula dherekaken Gus. Buat aku, kuliah itu tidak sekedar menuntut ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan social skill. Dari kampus ini aku bisa menemukan Indonesia dan dunia. Semakin bangga menjadi jas merah kampus putih. Pencerahan rohani di awal pagi memberi kesejukan sekaligus bekal untuk upaya hari ini. Indahnya pagi berisikan tausiah penuh kedamaian. Indahnya pagi setiap hari pukul 5 hanya di TVRI. Buat aku, kuliah itu tidak sekedar menuntut ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan social skill. Dari kampus ini aku bisa menemukan Indonesia dan dunia. Semakin bangga menjadi jas merah kampus putih. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, sebelum saya menuju ke Kidalang dan juga ke Koniki membahas cerita kita, ini Kidalang ya, sesuai dengan amanat dari Kidalang untuk menjaga netralitas pembahasan kita, maka untuk menjaga keseimbangan nih kan ada tokoh akademisi, ada tokoh dari koalisi Merah Putih, maka harus hadir juga koalisi Indonesia Hebat. Ya betul. Untuk itu hadir bersama kita Bapak Arif Budimanta. Assalamualaikum. Waduh, siap. Tos jarak jauh. Silakan Pak Arif Budimanta. Ya, Pak Arif Budimanta ini dari PDIP Perjuangan, Teh Nurul dari Golkar, dan Profesor Indra Samego dari LIPI. Nah, pas dong membahas, karena ini ceritanya kayaknya unsur singgungan politik yang lumayan banyak nih. Coba intisarinya apa Kidalang? Jadi cerita tadi seperti Kidalang mainkan tadi adalah sewaktu para Pandawa menerima konsesi membangun alas Wisomarto, si Ibu Kunti terima kasih kita diberikan konsesi oleh Drestarasto bapaknya Kurawa bahwa kita ini diperhatikan. Si Bima berargumentasi bukan, ini adalah negara kita, sebenarnya bapak kita yang punya pandu itu. Nah ini kan mirip-mirip dengan agak ada miskomunikasi ini kan ya. Ini sama dengan begitu dipilihnya DPRD, dipilihnya DPR, instrumen di DPR, DPD dan MPR, ada kekhawatiran Dewa Jokowi mau
dikucilkan kan gitu kan. Iya, iya. Nah, akhirnya ternyata nggak harus bisa dijawab, harus ada kekompakan. Kekompakan untuk apa? Bukan kekompakan untuk saling menyerang, kekompakan untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat, yaitu kekompakan para Pandawa. Asal tujuannya untuk baik untuk rakyat, saya pikir itu adalah akan menjadi tujuan kita semua, kan begitu Mas. Coba kita cek nalar kita tentang isu yang satu ini melalui sosial media. Perbincangan di sosial media Koniki yang namanya KMP 5 KIH 0 50 gitu. Itu kan diomongin ramai di mana-mana. Bagaimana yang bisa Anda tarik ininya apa esensinya apa perbincangan yang seru nih? Ya seperti biasa kalau di Twitter tuh memang selalu ada polarisasi antara yang pro dan atau yang mendukung sekali dan yang khawatirnya bukan main begitu kan. Dan kalau khawatir bukan main itu ya setiap hari lah, bahkan setiap menit itu muncul kekhawatiran itu di timeline tuh, di lini masa kita itu. Dan kalau terkait KMP dan KIH ya masih itu aja. Apakah apa niatnya KMP ini sebenarnya dengan menguasai parlemen gitu. Yang berkicau di sosial media kan tidak semuanya ahli dan pelaku langsung dari isu politik ini kan. Tapi seberapa besar pengaruh mereka terhadap kebijakan atau pembuatan keputusan atau hasil yang ada di gelanggang politik? Oh sejauh ini sih kelihatannya sangat berpengaruh karena apa yang terjadi di Twitter itu sampai kabarnya berujung di Perpu gitu. Oh iya ya. Kabarnya kan seperti itu. Iya iya. Ada kegentingan karena gitu. Twitter tuh menembus sampai ke kota Kyoto. Ya sepertinya seperti itu. Sampai Washington. Oh nggak cuma Washington, di Kyoto yang begitu indah pun langsung menjadi tidak indah katanya. Nah, coba kita tanya dulu pada sang pengamat ya, Prof. Gimana Prof? Apakah ini memang ada sebuah skenario besar ya bahwa Koalisi Merah Putih tidak akan membiarkan Jokowi JK melenggang dengan mudah dan membangun koalisi kuat di parlemen seperti 10 tahunnya Pak SBY dengan sekbernya itu, atau ada skenario lain? Ya, saya kira begini. Pertama, politik adalah seni kemungkinan. Seni kemungkinan? Iya, hal-hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Dan sebaliknya, apa yang katakan pengamat duga akan terjadi, ternyata tidak. Dan saya kira belakangan memang mengarah kepada anti klimaks itu, bahwa tidak selalu polarisasi itu menjadi target dari para aktor itu, karena mereka juga punya hati, punya nurani, punya telinga gitu ya untuk mendengarkan suara rakyat itu. Yang kedua, bahwa ini pertama dalam sejarah politik Indonesia terjadi polarisasi antara dua kekuatan. Di masa lalu itu kan ideologi yang menentukan. Ada Nasakom, nasional, agama, komunis gitu ya. Sekarang tidak ada ideologi. Ada asas tunggal Pancasila. Iya, kebetulan juga persyaratan untuk menjadi calon presiden itu harus didukung oleh partai yang punya kursi 20% di DPR. Kemarin tidak ada, sehingga tidak terlalu mudah buat siapapun untuk menjadi calon. Dan alhamdulillah muncullah dua pasangan itu. Apakah skenario Gus Dur bisa terulang? Ini soal impeachment. Saya kira beda antara era Gus Dur dengan sekarang. Jadi setelah ada MK apalagi, itu MK bisa dianggap sebagai filter untuk menyaring suara-suara yang kritis terhadap pemerintah itu. Khususnya berkaitan dengan soal pelanggaran undang-undang, konstitusi gitu. Jadi tidak terlalu mudah untuk itu. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar impeachment itu tidak diharamkan, karena ini merupakan peluang bagi kita untuk mengawasi bagaimana penguasa menjalankan amanat yang dipercayakan pada dia. Dengan demikian impeachment itu masih terbuka, tetapi untuk sampai ke sana tidak terlalu mudah saya kira. Walaupun misalnya bicara angka, jelas Koalisi Merah Putih itu di atas kertas sudah menang terus itu ya. Akan ada permainan yang dimenangkan oleh itu. Tetapi kan persoalan impeachment ini mau tidak mau akan punya dampak terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Dan itu artinya masyarakat juga mendengar. Saya kira ini yang saya bilang, bahwa teman-teman Koalisi Merah Putih belakangan juga mulai cair gitu ya. Ya cair.
Jadi pendekatan di sana sini. Karena memang kalau tidak begitu ya suara atau pengaruh terhadap pasar menjadi terganggu juga oleh adanya perkembangan politik yang tidak konstruktif itu. Oke, Prof, ini mengingatkan saya juga pada situasi bagaimana sebetulnya ketika dimulainya sidang pada tanggal 1 Oktober itu bergulirlah ya sebuah ide besar yang selama ini tidak pernah kita sangka-sangka. Media mengatakannya 5-0 gitu. Tapi tentu bukan kemenangan yang mudah ya, Teh Nurul ya. Ada kegelisahan apa di balik bergulirnya kemenangan demi kemenangan itu, mulai dari MD3, kemudian pimpinan MPR DPR, ada apa sebetulnya? Ada kegelisahan apa? Saya ingin mengatakan bahwa bahasa gelisah itu salah ya, menurut saya keliru begitu. Karena tidak ada kegelisahan. Ketika kita di parlemen, justru yang diperlihatkan adalah kecanggihan melakukan politik. Kecanggihan melakukan politik. Ya, kecerdasan dalam berpolitik. Kecerdasan berpolitik ini. Bagaimana kelompok KMP melakukan lobby-lobby seperti di MPR. Orang kan banyak menduga kita akan kalahkan. Termasuk saya juga begitu. Di grup itu saya melakukan diskusi dengan teman-teman, wah kita kalah. Tapi ternyata teman saya mengatakan tidak mungkin KMP kalah begitu. Nah, ini memperlihatkan bahwa di 5-0 itu adalah kecerdasan berpolitik itu. Bagaimana kita merangkul katakanlah merangkul musuh ya yang sudah meninggalkan kita, dirangkul kembali dan disusupi. Mungkin teorinya Chun Tzu main di situ begitu. Sehingga itu kita bisa memperoleh angka 5-0 tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, buat saya apa yang digembar-gemborkan di luar sana merupakan satu paranoid massa begitu ya. Jadi kenapa harus takut dengan KMP? KMP itu bukan satu monster begitu. Kita kan sama orang, manusia berkulit, berdarah, mempunyai perasaan begitu dan mempunyai sensitivitas. Jadi tidak usah terlalu against melihat KMP itu sebagai sebuah monster. Biasa aja kayak LS gitu ya. Biasa aja begitu. Karena begini, tadi siang aja ketua saya baru ketemu dengan Pak Jokowi. Oh iya. Dan saya melihat memang upaya-upaya pendekatan politik, lobby-lobby itu justru pertama sekali dilakukan selalu dari kelompok kami begitu. Oke. Ya. Kita beralih dulu sekarang kepada Mas Arief Budimanta. Waktu itu ada kegalauan apa yang terjadi sejak mulai tanggal 1 Oktober sidang dimulai? Ini kan sebenarnya persoalan kontestasi yang biasa saja ya, karena memang ya undang-undangnya udah mengatakan ya seperti itu. Ya, kemudian kita mencoba untuk melakukan komunikasi politik bahwa yang mau kita bangun ini kan adalah Indonesia. Indonesia itu sepanjang yang kami ketahui tidak dua, tetapi satu. Indonesia. Jadi atas dasar itu maka kita bangun komunikasi politik bagaimana kalau kita bersama-sama mengurus ya bangsa ini, baik itu di parlemennya maupun di pemerintahannya. Tapi kan kenyataannya menjadikan suasananya berbeda. Dan suasana yang berbeda ini memang ada hikmah juga ya bagi kita dalam kerangka untuk pendewasaan politik. Ya, pendewasaan politik ada kecerdasan politik, ada pendewasaan politik menjadikan proses demokratisasi di kita ini menjadi sehat. Ya, menjadi sehat karena antara DPR, MPR maupun pemerintah dalam hal ini presiden kan bekerja atas dasar mekanisme konstitusional. Dan sistem yang mendasari hubungan antar lembaga negara ini kan sudah diatur sedemikian rupa hak dan kewenangannya. Dan itu semua hasil kesepakatan. Ya, Mas Arief, saya yakin ada hal yang menarik yang akan disampaikan. Tapi saya tahan dulu sebentar boleh ya? Waduh, padahal belum nggak tahan mau nyampaikan. Tahan dulu lah, bos. Tahan, bos. Kita jeda dulu sejenak. Nanti begitu jeda selesai, keluarin semua, Mas. Jadi jangan dikeluarkan semua dulu. Tahan dulu bersama kita di sini di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Buat aku, kuliah itu tidak sekedar menuntut ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan social skill. Dari kampus ini aku bisa menemukan Indonesia dan dunia.
semakin bangga menjadi jas merah kampus putih. Mbak kamu ini kalau mandi airnya jangan dibuang-buang gitu. Tenang toh Bu, air kan banyak. Nanti kalau air habis gimana? Ya ora mungkin toh Bu. Bu. Ingat, air tanah bisa habis. Jangan hamburkan. Ibu. Buat aku, kuliah itu tidak sekedar menuntut ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan social skill. Dari kampus ini aku bisa menemukan Indonesia dan dunia. Semakin bangga menjadi jas merah kampus putih. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama dengan Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Iya baiklah. Kidalang, Koko Niki, sabar sebentar ya. Saya mau balik lagi ke Mas Arief karena kalau Mas Arief nggak dikeluarin lama-lama meleduk Mas. Iya betul. Menuntaskan yang belum keluar. Menuntaskan yang belum keluar nih, iya kan? Biar enak menuntaskan yang sudah yang belum keluar kalau kata Teh Nurul ya. Tadi Teh Nurul bicara soal kecerdasan berpolitik, Mas Arief menambahkannya dengan kedewasaan berpolitik. Nah, lanjut. Ya, jadi ini adalah sebuah proses pendewasaan politik ya. Tadi seperti yang kami katakan, setiap lembaga-lembaga negara, DPR, MPR maupun Presiden, itu sistem hubungannya sudah diatur, hak kewenangannya juga sudah diatur. Nah, dengan model yang seperti ini, menurut pandangan kami, membangun sebuah ada sebuah proses kompetisi yang didasari oleh kerjasama. Kerjasamanya apa? Ada titik temu dalam konteks seperti yang dikatakan oleh Kidalang tadi, ya, bahwa setiap partai politik yang terrepresentasikan dalam MPR maupun dalam DPR itu memiliki konstituensi, seperti halnya juga presiden. Dan konstituensi itu ataupun pemilihnya itu membutuhkan bukti bahwa sudah dilakukan sesuatu untuk perbaikan nasibnya. Bahwa suara yang saya berikan ya, itu tidak terbuang percuma. Tidak terbuang percuma dan memberikan manfaat untuk kemajuan kesejahteraan umum ataupun kesejahteraan rakyat. Nah, disinilah titik temu itu terjadi sehingga kemudian kenapa kemudian kami katakan demokrasinya menjadi sehat, karena dalam proses titik temu itu akan menjadi sebuah percepatan, ya, percepatan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Karena walau bagaimanapun presiden juga memiliki tangan yang terbatas. Oke. Ya, tangan yang terbatas. Sementara teman-teman di DPR dengan konstituen yang dia miliki itu sampai kepada level tingkat desa, tingkat dukuh, tingkat RT, tingkat RW, dia paham apa yang terjadi di lokasi-lokasi wilayah tersebut dan itu bisa memberikan masukan ataupun pertimbangan kepada presiden untuk memperkuat program-program yang ada di dalam visi misi. Jadi apakah presiden itu beralasan apabila ada ketakutan bahwa dengan koalisi Merah Putih menguasai MPR DPR maka mungkin saja nih presiden pilihan ini bisa di impeach lah ya, dimakzulkan. Dari koalisi Indonesia Hebat ada nggak? Itu berlebihan ya? Tidak ada kekhawatiran, tidak ada sesuatu yang berlebihan karena tadi itu semuanya sudah diatur secara konstitusional dan saya rasa seluruh partai politik juga punya kepentingan. Ketua MPR punya kepentingan, dia berasal dari partai yang bukan tergabung katakanlah misalnya dalam koalisi Indonesia Hebat, tapi punya kepentingan dalam menjalankan tugas konstitusional untuk mengamankan proses demokratisasi kedewasaan politik ini tuntas di Indonesia. Tidak ada partai politik yang ingin kembali setback ke belakang. Semuanya ingin maju ke depan, berkompetisinya secara sehat. Dan inilah yang penting bagi kita semua karena proses check and balances, saling mengawasi, saling mengimbangi antara kekuatan yang ada di eksekutif dengan kekuatan yang ada di legislatif akan berkembang menjadi semakin sehat dan menuju proses yang ideal.
Sehingga apa? Program-program pemerintah ke depan dalam bidang memajukan kesejahteraan rakyat tadi itu akan lebih berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, kalau begitu dari Teh Nurul mungkin bisa memberikan pandangan bahwa apa yang terjadi di pemilihan DPR, pimpinan DPR MPR ini itu merupakan sebuah bentuk kecerdasan. Kecerdasan apa saja yang Anda tangkap? Coba sharing sama kita. Kalau kita melihat ya dari orang menyebutnya 5-0 itu memang diperlukan kecerdasan untuk melakukan strategi politik. Strategi, kemudian lobby-lobby politik dan komunikasi politik. Jadi 3 hal itu menurut saya menjadi kekuatan KMP memenangkan situasi yang 5-0 itu begitu. Dan tadi saya mendengar Farhan mengucapkan kata-kata impeachment itu berkali-kali gitu ya. Menurut saya itu ketakutan yang berlebihan begitu. Karena kita itu tidak ada di otak mau mengimpeach seorang Presiden Jokowi begitu ya. Yang kita inginkan adalah justru mengawal supaya proses check and balances ini betul-betul terjadi. Kemudian kita juga ingin membangun satu demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat tentu saja diperlukan check and balances tadi. Saya senang sekali malam ini diundang sama Ki Dalang ke sini, sekaligus juga untuk mengklarifikasi pikiran-pikiran tidak senonoh gitu ya tentang KMP gitu. Kayaknya kami ini penjahat banget sih gitu ya. Kayaknya kami ini kelompok Kurawa banget sih gitu. Itu enggak lah ya. Jadi mohon jangan terlalu pesimis, jangan terlalu kemudian paranoid. Kita ini sebetulnya inginnya Indonesia itu sejahtera, maju, dan mempunyai satu di mata internasional itu, di dunia internasional itu kita mempunyai standing point yang kuat begitu. Kecerdasan berpolitik, kedewasaan berpolitik, Pak Indria Samego, apakah saya dan 250 juta rakyat lain yang menggunakan hak pilih kita ini sudah cukup cerdas dan dewasa berpolitik? Ya, sebetulnya kita seringkali menyederhanakan 250 juta itu, apakah memang betul-betul itu? Dalam politik itu tidak harus dihitung secara statistik begitu. Sebetulnya yang bunyi itu ya hanya sebagian kecil. Apalagi sekarang ada sosial media itu. Itulah akselerasi dari sebuah keinginan publik yang ya di masa lalu memang jumlah orang Indonesia yang terdidik sedikit, makin kesini makin banyak. Ini dua pikiran yang sudah mengalami semacam reapproachment ya antara kubu koalisi Indonesia Hebat dan Merah Putih. Itu yang saya lihat. Terakhir memang kelihatannya ada prioritas-prioritas yang diusahakan untuk dibicarakan bersama karena sama-sama penyelenggara negara, eksekutif, legislatif itu. Jadi tidak mungkin mereka bertarung terus dalam pengkubuan yang memang sangat diametral itu, dan itu tidak menguntungkan. Seperti tadi saya katakan, nanti akan ada semacam arus balik yang akan melakukan kritik itu karena orang Indonesia juga makin pintar, tapi jumlahnya itu tentu saja tidak 250 juta. Katakanlah orang yang dapat hak suara kemarin 2014 itu sudah cukup dewasa dan cerdas berpolitik belum? Tidak semuanya, masih sebagian kecil saja. Mas Farhan harap tahu ya, Pak Harto dijatuhkan itu hanya oleh sedikit orang. Dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Pemilih Indonesia 178. Iya Mbak Nurul. Yang sekarang 191. Iya 191 ya juta itu. Jadi dari pemilih itu kebanyakan juga masih dipengaruhi oleh tradisi politik mobilisasi di masa lalu itu. Apakah itu artinya bahwa suara yang diwakili jauh lebih punya nilai daripada suara yang langsung? Itu selalu begitu. Jadi selalu kalau kita bicara antara real politik dengan idealisasi dari suara rakyat, memang selalu ada gap gitu kan. Tetapi orang menghitung pada yang bunyi kan, vokal itu. Vokal itu menentukan ya, berapa banyak vokal. Yang vokalis makin kesini makin banyak ditambah oleh media sosial itu. Apalagi di daerah ya? Iya, jadi saya kira memang kita tidak bisa menghitung itu bahwa itu adalah suara rakyat dalam arti representasi dari 191 juta pemilih itu. Saya tambahin nih sedikit ya, Mas Walang.
Ya, bicara soal data, kan KPU sudah mengatakan bahwa jumlah pemilih itu 191,4 ya sekian lah. Kemudian KIH itu mendapatkan 70,997 juta. Ya. Kami di KMP mendapatkan suara 62,5 sekian begitu ya. Nah, yang tidak memilih itu 28,9%, jumlahnya 56 juta. Iya. Kemana suara 56 juta itu? Tahu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah mereka juga tidak berposisi? Ataukah tidak berhak diwakili? Tidak berhak diwakili, maksudnya. Mungkin mereka sebetulnya tidak memilih pada hari itu karena bukan hanya alasan ideologis, tapi alasan teknis. Tapi sebetulnya keberpihakannya ada pada posisi mana, begitu ya. Nah, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini tuh jumlah kemenangannya segini begitu. Kita nggak tahu nih angka yang 58 tuh sebetulnya kemana. Jadi angka 62 yang ada di belakang kami ini juga sebuah angka besar yang harus kita pertanggungjawabkan. Gitu. Oke. Ini adalah sebuah perdebatan yang menggantung, yang sengaja saya gantung Ki Dalang. Karena apa? Karena ya dengan berakhirnya episode ini akan kita bawa ke episode mendatang untuk membahas apakah memang pilkada itu perlu langsung atau lewat DPRD, ya nggak? Asik dong. Ya. Saya lagi dong, saya kan panjanya di situ, kumaha tuh. Makanya nanti saya diundang lagi ya, oke? Oke nggak Ki Dalang? Oke, sip. Oke ya, asik ya. Seru ya? Seru. Ini pencerdasan dan pendewasaan politik yang menarik ya. Iya, betul. Terima kasih. Selesai udah. Terima kasih Teh Nurul, terima kasih Pak Arif. Pak Arif udah keluar semua belum? Apa? Udah keluar semua. Nantilah. Episode mendatang kita akan bahas pilkada, akan kita bahas juga calon menteri yang akhirnya jadi menteri, ada yang enggak gitu ya. Bukan begitu Pak calon menteri? Amin. Baiklah, terima kasih Ki Dalang. Tos jarak jauh. Koko Niki, terima kasih pemirsa, terima kasih masih mau bersama kami. Kita jumpa lagi di episode mendatang dari Sarwa Sarwi Padalangan Indonesia. Sampai jumpa.